pada situ aku sudah memutuskan untuk bahwa ternyata selain apa yang diusahakan manusia ada sesuatu yang lebih tinggi, yaitu peranan Allah, peranan Tuhan dalam proses kehidupan kita. Akhirnya si anak ini di awal semester 3 itu mulai goyah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di YouTube channel aku, Wenda Alifullah. Buat kamu yang baru datang, jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan video manapun yang kamu anggap positif agar orang-orang di sekitar kamu mendapatkan manfaatnya. Perkenalkan, nama aku Wenda Alifullah dan kita ada di sini untuk belajar. Berikutnya teman-teman, setelah aku berhasil bangun organisasi PPBS UPI itu, sekarang mereka masih berdiri eksis, alhamdulillah. Mohon doakan juga tahun ini, insya Allah kita akan ada pemilihan lagi, tiap tahun selalu ada, dan ya mohon doanya. Dan aku selalu tanamkan hal yang sama kepada adik-adik aku di Putra Putri Bumi Siliwangi, sama yang aku sampaikan di YouTube ini adalah persis. Berbuat baik, please berbuat baik, berbuatlah positif. Kalau kita baik sama orang, Allah akan baik sama kita. Kalau kita positif, maka semesta akan mendukung kepositifan kita. Aku ajarkan hal yang sama kepada mereka seperti yang aku sampaikan kepada teman-teman di video di YouTube aku ini. Dan pokoknya aku mau berbagi energi positif yang aku punya semaksimal mungkin kepada orang-orang di sekitar aku melalui platform yang aku punya di organisasi itu maupun di YouTube ini. Kemudian masuk ke semester-semester akhir, aku udah mulai agak sadar teman-teman. Aku udah mulai fokus kuliah, masuk di semester berapa tuh? 6 which is dimana aku udah mulai merubah rencana. Anak yang awalnya maunya lancar 4 tahun, tiba-tiba oke, aku ubah rencana. Jadi teman-teman, kontrak aku dengan pemerintah daerah Kabupaten Siak, oh my god, Pemda Siak, mohon maaf, maafkan anakmu yang tidak tahu diri pada saat itu ini. Asalnya nih kan kita dikasih jatah 5 tahun memaksimalkan masa studi kan teman-teman. Tapi aku udah punya tekad, pokoknya aku harus beres 4 tahun, aku nggak mau sampai 5 tahun. Tapi tiba-tiba setan dalam hati ketika semester 6 datang, ngerasain enaknya tiap semester dikasih duit sama Pemda, uang semester nggak usah bayar. Dengan jahatnya setan dalam hati aku bilang, yaudah Wen, maksimalkan aja, kan semesternya nggak bayar. Jadi maksimalkan aja 5 tahun, dan lumayan kan tiap semester selalu dapat uang saku. Coba, jahat nggak? Jahat banget kan? Aku akhirnya ngubah planning, dimana aku akhirnya mau 5 tahun. Masuk semester 7 aku mulai PPL. Kemudian aku PPL di SMP Negeri 3 Lembang. Ini adalah tempat pertama yang selalu aku sebutkan di pengalaman mengajar aku, karena SMP 3 Lembang ini adalah tempat pertama aku untuk menerapkan ilmu-ilmu kependidikan pada saat itu. Setelah di PPL di situ, semester 7 itu selesai dengan begitu saja, dan aku udah nggak punya mata kuliah lagi kecuali aku harus selesaikan skripsi di semester 8. Nah, di tahun keempat ujung itu, aku tuh libur. Jadi semester 7 itu kan habisnya Desember, kemudian aku ambil libur dan aku nggak pernah ke kampus sampai aku bulan 2 atau bulan 3 tiba-tiba dapat pengumuman jatah yang tadinya 5 tahun, ya itu ditandatangani bupati, perubahan kontraknya langsung dari atas jadi 4 tahun. Bayangin, saat itu posisi aku udah di semester 8 dan aku udah di ujung bulan 2 yang udah semester 8 tuh udah berjalan sangat, udah berapa minggu gitu, 4 minggu. Nah tiba-tiba aku langsung, oke, aku harus ke kampus nih berarti. Akhirnya awal Maret aku berangkat lagi ke kampus dan di situ aku baru nyusun skripsi. Proses penyusunan skripsinya juga alhamdulillah sekali lagi dimudahkan sama Allah. Aku daftar, di situ ada seorang dosen yang bertanggung jawab terhadap skripsi, Bunda Aan, Dr. Hajah Aan Hasanah, MPD, di mana beliau sekarang udah kayak ibu aku sendiri karena tiap tahun kita ketemu. Beliau juga sebagai pembina PPBS UPI yang tadi aku sebutkan di awal, organisasi yang aku bangun. Beliau bilang gini, Wenda kenapa? Udah selesai proposalnya, kayak gitu kan. Ketika aku datang di bulan 3 itu, Bu, Wenda belum daftar skripsi sama sekali, dan ibunya kaget. Karena apa? Karena ternyata tinggal bisa dihitung jari teman-teman aku yang belum daftar skripsi di semester itu. Teman-teman lain udah mulai dari semester 7, bahkan udah ada yang seminar proposal. Bahkan teman aku ada yang udah lulus di bulan 1-nya. Gila nggak? Ya karena tadi niatnya udah berubah di semester 6 tadi. Oke, aku nggak mau selesaikan 4 tahun gitu loh. Jadi ngendur kan semangat belajarnya. Tiba-tiba dapat keputusan 4 tahun, aku udah ada di semester 8. Akhirnya, ya namanya tadi aku bilang bahwa ketika ada di the power of kepepet, kemampuan diri itu tuh segalanya dikerahkan. Akhirnya aku ngajuin skripsi, aku ngajuin 3 outline. Kita kalau di UPI kalau ngajuin skripsi itu pakai outline. Apa sih yang mau diajuin? Aku ngajuin 3 di ACC, tapi ibunya bilang gini, Wenda ini ibu ACC, tapi kalau kamu mau, ibu mau lamar. Aku dilamar guys, untuk ikut proyek penelitian ibu. Nah, aku kaget. Kenapa? Ketika dikasih tahu, tapi ini bukan penelitian matematika biasa kayak yang lain, karena ini adalah tentang ABK, anak berkebutuhan khusus.
which is kalau misalnya kamu tahu di bio Instagram aku juga bilang penutur bahasa isyarat itu sebenarnya awal mulanya dari sini, dimana aku dicemplungkan sama Bunda Aan ini untuk terjun di dunia ABK, anak berkebutuhan khusus, dan aku disuruh milih pada saat itu mau atau enggak. Aku suruh mikir 3 hari, aku bilang 3 hari kemudian aku bilang mau, kemudian aku suruh milih lagi mau ketunaan apa yang kita pelajari dulu, karena ini baru mulai banget, jadi aku punya hak dan aku dikasih kebebasan untuk milih mau tuna apa dulu nih, ada tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, apa mau apa dulu nih, dari aku yang memutuskan. Akhirnya aku memutuskan untuk tuna rungu deh gitu, dengan berbagai research yang aku lakukan aku maunya ke tuna rungu dan di ACC ke tuna rungu. Akhirnya alhamdulillahirobbilalamin, oke, bulan 3 akhir aku sudah harus terjun ke SLB. Ya, sekarang jam 10 ya, kita istirahat, oke? Nanti jam 11 harus di kelas. Di situ aku nggak ngerti apa-apa. Pertama kali masuk kelas aku nggak ngerti apa-apa sama sekali bahasa isyarat itu apa, sampai akhirnya aku belajar bahasa isyarat autodidak, dan alhamdulillah sampai sekarang aku insya Allah masih menguasai bahasa isyarat, walaupun sekarang karena udah nggak dipakai sekitar berapa tahun tuh, 4 tahunan secara resmi di sekolah, akhirnya aku nggak, sekarang udah agak sedikit lupa gitu kan. Cuman aku terus coba pelajari itu, dan nanti kita kapan-kapan coba untuk belajar itu ya teman-teman di konten-konten aku ini. Ceritanya aku udah nih kan menguasai bahasa isyarat pada saat itu. Kemudian pertengahan bulan 4 aku ngajuin sidang proposal, kemudian sidangnya selesai tanpa revisi. Jadi aku kemudian seminggu tidak tidur tuh, which is aku tidur hanya 2 jam ya teman-teman. Definisi tidak tidur di sini tuh nggak benar-benar nggak tidur. Aku tidur hanya nggak 2 jam, dari jam 11 sampai jam 2, 3 jam. Karena aku percaya tubuh manusia itu perlu istirahat banget dari jam 11 sampai jam 2, maka aku harus tidur. Dari jam 2 aku bangun sampai pagi gitu, terus bikin perangkat, bikin buku. Ceritanya ini aku bikin buku teman-teman, buku untuk anak-anak tunarungu, yang nanti buku ini menghasilkan sebuah karya yang aku nggak pernah sangka, di mana aku punya hak kekayaan intelektual. Ya nanti prosesnya itu agak panjang kalau diceritakan di sini. Pada intinya adalah akhirnya itu bulan 4, bulan 5 aku sudah berhasil menyusun merampungkan bab-bab akhir, dan di bulan 5 akhir itu aku udah ACC untuk sidang. Nah, sementara itu kan habis bulan 6 ya, semester itu tuh habis bulan 6. Akhirnya di bulan 6 itu aku sidang dan alhamdulillah aku lolos. Aku lulus dan pakai SPD di pas 4 tahun. Jadi di situ aku kayak ketawa gitu teman-teman, bahwa apa yang aku awalnya inginkan adalah aku mau di 4 tahun. Kemudian aku ada setan dalam hati yang 5 tahun. Tapi ternyata Allah kabulkan yang 4 tahun. Allah kasih yang terbaik. Padahal aku udah siap loh. 4 tahun aku sudah rencanakan, 5 tahun juga aku udah mau gitu. Tapi ternyata ketika Allah punya rencana, 4 tahun selesai 4 tahun. Dan alhamdulillah selesainya juga nggak main-main. I mean, itu oh my god teman-teman, rasanya tuh di luar bangga. Apa ya, ada nggak sih perasaan yang melebihi dari bangga? Berhasil, anak S1 berhasil bikin penelitian, dan penelitiannya itu dihakikan pada saat itu ya. Kalau sekarang mungkin banyak anak S1 yang udah hebat-hebat. Aku ngerasa bahwa oh my god, Gwen, nikmat mana lagi yang kamu dustakan. Di situ aku ngerasa seperti itu. Nah, sampai di situ teman-teman, aku mau kasih tips sama kalian semua. Pertama adalah yakin sama diri kamu sendiri. Push diri kamu to the limit. Allah kasih kemampuan kamu 80, sampaikan di 80. Jangan pernah kasih kendor. Karena ternyata ketika kita mengepus diri kita sampai ke limit, ternyata ada hal-hal luar biasa yang ternyata bisa kita lakukan. Fokus dengan apa yang mau kita kerjakan. That's the point. Kemudian yang kedua adalah mindset yang positif. Kenapa mindset positif itu penting teman-teman? Karena mindset positif itu mempositifkan semesta. Ketika kita punya hal-hal negatif di sekitar kita, atmosfer negatif, semuanya itu energi negatif itu nular. Ya, aduh aku pusing nih, kayaknya aku bakal sakit deh. Ketika kita mau mikir kayak gitu, tiba-tiba kepikiran, iya kok kakinya pegel ya, iya kok badannya lemes ya. Jadi semuanya tuh mendukung teman-teman kalau kita udah punya mindset yang negatif. Makanya mindsetnya positif aja, biar semua yang mendukung, semesta yang mendukung juga positif. Kemudian yang berikutnya adalah catat target kamu. Teman-teman tahu ketika aku dari semester 8 tadi itu udah mulai semesternya aku belum ngapa-ngapain, yang aku lakukan tuh bukan aku langsung datang loh. Ketika itu tuh aku nggak langsung datang, aku datang ke kampus memang sebelumnya tuh ada proses yang aku lakukan, dan yang ternyata itu penting banget, dan itu simple, tapi aku mau kasih tips ini buat kalian, yakni tulis target teman-teman. Aku teman-teman di folder skripsi aku, isi yang paling pertama itu, dokumen pertama yang aku buat itu adalah daftar checklist.
Jadi apa aja sih yang harus aku lakukan, step-stepnya aku tulis dengan jelas, dan di sebelahnya aku kasih kotak untuk bisa di checklist. Dan aku tempel di tembok tempat tidur, ketika aku bangun, aku hari ini aku harus bisa nih checklist ini. Nah jadi ketika kita udah nulis target, dan rasanya itu nikmat banget loh teman-teman, ketika kita checklist satu-satu target yang kita inginkan itu. Satu, aku mau ketemu bundaan, checklist. Kemudian aku di ACC, judulnya oke, checklist. Kemudian aku bikin proposal, checklist. Aku di seminar proposal ACC, checklist. Kemudian apa? Aku penelitian, checklist. Aku bikin bab 3, checklist. Aku bikin gitu nikmat banget ketika proses checklist itu. Dan targetnya jadi nyata kalau misalnya kita tulis target, dibandingkan kita ngawang-ngawang tanpa ada sesuatu yang mau kita targetkan. Makanya sampai sekarang itu juga masih terus aku terapkan. Aku tuh mau apa sih, target apa sih yang aku mau capai, itu harus terus dituliskan. Supaya apa? Supaya kita ingat bahwa sesuatu itu harus dicapai, dan ada sesuatu yang ingin kita capai dalam hidup ini. Kayak gitu teman-teman, dan kalian bisa coba terapkan itu. Berikutnya yang paling selalu tidak aku lupakan adalah sayap bidadari. Mau secongkak apapun, mau serendah apapun, mau sekanteng apapun, mau sekaya apapun, semiskin apapun, sayap bidadari ini punya peranan yang luar biasa mengalahkan segalanya teman-teman. Aku percaya kalau aku udah gak punya kekuatan doa itu bisa menyembuhkan segalanya. Kalau aku udah gak punya uang, kekuatan doa itu bisa menyemangatkan segalanya. Kalau aku lagi down, kekuatan doa itu bisa membangunkan segalanya. Doa dari siapa? Yang jelas yang paling pertama adalah sayap bidadari kita. Mudah-mudahan teman-teman semua sudah sepakat dengan aku bahwa kita semua punya sayap bidadari, kedua orang tua kita, ayah dan ibu. Kalian tahu komunikasi aku dengan mereka. Kalau aku butuh tempat untuk sedih, pertama mereka yang aku hubungin. Kalau aku butuh tempat untuk curhat, mereka yang aku hubungin. Kalau aku butuh tempat untuk nangis, mereka yang aku hubungin. Kenapa? Karena ya dua sayap bidadari ini yang bisa memberikan dukungan selain moral, material, mereka juga doa. Doa itu yang selalu aku percaya bahwa kalau mereka udah ridho terhadap sesuatu, pasti Allah bakal bantu gimana pun caranya. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa terapkan ini semua. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan sama teman-teman ini semua bisa menginspirasi kalian, dan tentu bisa membangkitkan semangat dan kepositifan kalian. Ingat teman-teman, tips aku tadi yang pertama adalah yakin sama kemampuan diri, push to the limit. Pokoknya maksimalkan apa yang sudah Allah kasih sama kita. Maksimalkan semuanya, jangan setengah-setengah. Fokus dengan apa yang kita mau. Kedua adalah mindset yang positif. Ingat, mindset positif itu menghasilkan semesta yang positif. Sebaliknya, mindset yang negatif menghasilkan semesta yang negatif. Maka lebih baik kita bermindset positif, supaya semestanya juga positif. Kemudian yang ketiga adalah tulis targetmu. Jangan pernah membiarkan kita mengawang-awang ketika mau mencapai sesuatu tanpa step yang jelas. Buat daftar checklist teman-teman. Kalian bisa coba dan tiru itu. Berikutnya adalah, yang keempat adalah manfaatkan sayap bidadari kita. Selagi kita masih punya, ayo manfaatkan sayap bidadari kita semaksimal mungkin. Kepakkan sekuat-kuatnya. Minta mereka untuk doakan kita sehebat-hebatnya supaya kita terus bisa terbang setinggi mungkin. Remember teman-teman, aku selalu bilang sama kalian, tidak pernah ada istilah terjebak. Yang ada adalah Allah selalu berikan yang terbaik versi Allah kepada kita. Ketika kita mau sesuatu tapi Allah belokkan, ingat, mau di mana Allah letakkan kita. Di udara, melayanglah. Kalau bisa, terbanglah setinggi-tingginya dan lihat pemandangan indah di bawahmu. Di darat, berjalanlah. Kalau bisa, berlarilah sampai kamu mencapai puncak tertinggi dari daratan itu. Di air, berenanglah. Kalau bisa, menyelamlah sampai kamu temukan mutiara-mutiara indah di bawah sana. Segala sesuatu bisa kita lakukan dimanapun kita berada, tentunya dengan doa dan terus positif. Berbuat baik sama orang-orang di sekitar kita juga, supaya Allah terus mudahkan urusan-urusan kita. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan setiap dukungan dari kalian dan komentar dari kalian bisa terus bikin aku semangat. Dan aku juga minta tolong sama kalian untuk bagikan video ini kepada orang-orang di sekitar kalian. Mudah-mudahan energi positifnya bisa menular, dan itu dinilai sebagai kebaikan sama Allah untuk kamu, supaya Allah mudahkan urusan-urusan kamu. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!